Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب. نواصل في شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 21 و300 بعد الهجرة النبوية. نعم. طيب sebentar. Nah, qala al-musannifu rahimahullahu taala, masih dalam pembahasan terkait dengan kalamullah. Kata beliau rahimahullahu taala, wa innal qur'ana kalamullahi minhu bada bila kaifiyatin qawla wa anzalahu ala rasulihi wahya. Bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Allah, yakni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana diturunkannya sebagai dalam keadaan sebagai qaulan, ya, diturunkannya bukan dalam bentuk tulisan, ya, namun diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk qaul, ucapan, ya, bila kaifiyah, yakni bila kaifiyati maklumah, tanpa diketahui bagaimana kaifiatnya. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, dan Allah taala menurunkan Al-Qur'an kepada rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai wahyu, ya, sebagai wahyu. 6. Wasaddaqahu al-mu'minuna ala dzalika haqqan, dan kaum mukminin, ya, membenarkan hal tersebut, ya, membenarkan hal tersebut haqqan, dengan sebenar-benarnya.
Taib. Sampai sini kemarin ya terkait dengan apa pembahasan terkait dengan eh, sejumlah masail yang telah kita bahas terkait dengan Al-Quran. Selanjutnya kata beliau rahimahullah wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Mereka mengimani, percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala yang sebenarnya, ya, bukan makhluk sebagaimana ucapannya bariyah, ucapannya manusia. Iya. Sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa ucapan penulis rahimahullah bil haqiqah ini sanggahan kepada siapa? Mu'tazilah ya, atau sebelumnya ya Kullabiyah dan Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya kalamullah itu bukan haqiqah ya, melainkan hikayah ataukah ibarat dari kalamullah, ibarat atau hikayah dari kalamullah. Demikian pula Jahmiyah dan Mu'tazilah. Walaupun mereka semua mengatakan bahwa apa yang terdengar itu bahwa apa yang terdengar itu bukanlah kalamullah, ya, apa yang terdengar itu bukanlah kalamullah. 6. Ucapan yang terdengar tersebut oleh Nabi Musa misalnya itu kalaupun dikatakan kalamullah mimbabil majaz, mimbab al-majaz. Kenapa? Karena kata Jahmiyah dan Mu'tazilah, suara itu adalah makhluk yang didengarkan oleh Nabi Musa misalnya itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Ya, makhluk yang Allah ciptakan, maka itu mimbabil majaz. Diidofahkan kalam kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni idofatul khaliq ilal makhluk ilal khaliq katanya. Iya, dikatakan kalamullah yakni mimbab idhafatul makhluk ilal khaliq, dan sudah berlalu bantahan terkait dengan ini. Ya, bahwa idhafah kepada Allah ada dua jenis. Jelas ya? Baik. Sementara Asy'ariyah dan Kullabiyah mengatakan bahwa berbeda dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengatakan sifat kalam itu makhluk, kata mereka Kullabiyah dan Asy'ariyah mengatakan enggak. Kalamullah itu firman Allah bukan makhluk, itu sifat Allah. Itu kalamullah, bukan makhluk. Namun kalamullah itu nafsi, yakni tidak kedengaran. 6. Adapun yang terdengar itu ibarat, ya. Itu ibarat atau hikayat dari kalamullah. Jadi secara tidak langsung mereka juga mengatakan apa yang didengar oleh Musa atau Al-Quran itu sendiri, yang dibawa oleh Jibril itu bukanlah lafaz atau qaul firman Allah Ta'ala, melainkan ibarat hikayat dari firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka ini dibawakan kata bil haqiqah untuk menyanggah semua itu. Dan sudah dimaklumi bahwa makna hikayah adalah membahasakan ulang. Membahasakan ulang persis dengan lafaz penutur pertama. Kalau misalnya saya mendengar guru saya berkata, misalnya, Zahaba Muhammadun ila suq. Kemudian ada teman saya tidak dengar, kemudian saya katakan kepadanya, qala al-ustadz, Zahaba Muhammadun ila suq. Ya, ini namanya apa? Namanya hikayah. Yani lafaz yang saya gunakan, huruf-huruf yang saya gunakan persis seperti ucapan guru saya. Tapi ucapan saya ini bukan ucapan guru saya. Ucapan guru saya yang dia ucapkan tadi. Adapun ini ucapan saya. Saya di sini menghikayatkan. Jelas sampai sini. Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan Kullabiyah mengatakan firman Allah ya sifatnya Allah. Cuman tidak ada suaranya. Terus bagaimana caranya Jibril tahu Allah Ta'ala membuat dia faham? Masukkan ke dalam rohnya, ke dalam pikirannya, hatinya misalnya ya. Kemudian dibuat Jibril paham, Jibril pun menghikayatkan. Kalau dihikayatkan berarti lafaz-lafaznya persis, tapi bukan firmannya Allah. Ya, itu tetap ucapannya Jibril kata Syairah. Ya, hikayat. Dan yang lainnya mengatakan apa? Ibarat. Ibarat itu ungkapan, ya, pembahasan ulang. Ya, intinya adalah keduanya mengatakan sifat Allah memiliki sifat kalam dan sifat kalamnya itu ghairu makhluk, tapi min ghairi saut, min ghairi saut, tidak ada suaranya. Ya, yang terdengar itu adalah hikayat ataupun ibarat dari kalamullah. Dan dikatakan ia kalamullah min babil majaz. Ya. Tsumma qala rahimahullahu taala laisa ka kalamil bariyah, laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Bahwa firman Allah Taala atau Al-Qur'an ini bukanlah makhluk seperti ucapannya manusia. Tapi di sini kita akan menyebutkan beberapa mazahib ya di ahlul qiblah di kalangan kaum muslimin terkait dengan Al-Qur'an. Sebelumnya kita sebutkan dulu mazhab ahli sunnah biar jelas ya.
Yang pertama mazhab Ahlus Sunnah terkait dengan masalah ini, dan ini merupakan mazhab yang pertama. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan sifat kalam dan Al-Quran. Karena ini dua hal yang tidak terpisahkan. Sifat kalam dan sifat Al-Quran. Nah, karena Al-Quran, ya kalau dikatakan Al-Kalam wal Quran, ini mimbab atfil khas alal am, tentu saja. Atfil khas alal am. Karena kalamullah itu ausa dibandingkan Al-Quran. Al-Quran hanyalah sebagian dari kalamullah, sebagian kecil dari kalamullah. Taib. Kata beliau, kata para ulama bahwa madhab ahli sunnah dalam hal ini adalah bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat kalam. Ya, memiliki sifat kalam. Di mana sifat kalam ini adalah sifat zatiyah. Yang Allah Ta'ala dari dahulu tidak ada awalnya dan terus-menerus bersifat dengan sifat kalam. Karena itulah telah disebutkan di pembahasan tasalsul tasalsul sifat Allah Taala fil qadim bahwa tidak syah dan tidak boleh menisbatkan sifat sukut diam kepada Allah Taala tidak berbicara. Enggak, karena apa? Karena sifat kalam ini sifat apa? Sifat dzatiyah yang la yazal walam yazal. Ya, ittasafa fihi subhanahu wa taala. Yang merupakan sifat dzatiyah. Nah, kemudian ini min haitsu jinsus sifat dari sudut pandang jenis sifat kalam ia adalah zatiyah ya. Allah taala senantiasa bersifat dengan sifat kalam, ini min haitsu jinsus sifat. Adapun dari sudut pandang afradul kalam, ucapan satu persatu, maka ini apa, masuk dalam kategori sifatil fi'liyah. Sifatil fi'liyah. Ya, kenapa sifatul fi'liyah? Karena sifatul fi'liyah telah berlalu kita jelaskan, ia adalah sifat yang ya ta'allaqu bil masyiah. Yani Allah Ta'ala yatakallamu mata sya'a wa kaifa sya'a ila man sya'a, kan begitu. Ya, maka dari sudut pandang ucapan per ucapan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Dengan apa-apa yang dia bicarakan, kepada siapa ditujukan firman-Nya, ya bagaimana kaifiat, bagaimana caranya Allah berbicara, semua terkait dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sudut pandang afrad satu persatunya, sifat kalam bisa dikatakan sifat fi'liyah. Ya. Dan inilah makna dari ucapan sebagian ulama ketika mereka mengatakan bahwa kalamullah qadimun naw'i hadisul ahad. Ya, bahwa kalamullah qadimun naw'i hadisul ahad. Bahwa kalamullah dari sisi nau'nya, jenis apa namanya kalamnya itu qadim dari dahulu. Jadi keberadaan kalam sebagai suatu sifat bagi Allah dari dahulu tidak ada awalnya dan terus menerus. Tidak pernah Allah tidak bisa dikatakan Allah memiliki sifat diam, enggak boleh. Baik. Jadi dari sisi nau'nya qadim, tapi dari sudut pandang ahadnya, kalam per kalam, ucapan per ucapan, hadis. Hadis artinya apa? Ada yang terdahulu, ada yang belakangan. Ada yang terdahulu dan ada yang belakangan. Kan tidak mungkin kita mengatakan firman Allah kepada Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, ya, kemudian sama waktunya Allah mengucapkan kepada Nabi ketika dia berbicara dengan Nabi Musa. Ya tidak mungkin sama waktunya. Pasti ada yang lebih dahulu, ada di belakangan, kan begitu. Mengingat zaman Nabi Musa jauh setelah zamannya Nabi Adam. Maka secara satu persatu kalamullah itu hadis. Yakni ada yang terdahulu, ada yang belakangan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan, hal ini tidak mengharuskan bahwa Allah taala tahulluhul hawadis. Bahwa pada diri Allah, pada sifat-sifat Allah dihinggapi oleh sesuatu yang makhluk. Ya, sesuatu yang makhluk. Enggak. Jelas sampai sini ya? Ya. Karena ini yang jadi iskalnya. Tidak bisa dikatakan, oh kalam per kalam ada yang dahulu, ada yang belakangan. Berarti yang belakangan ini kan hadis. Apa artinya hadis? Sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian ada. Kan begitu. Dan itu merupakan sifat makhluk. Makhluk itu hadis. Tadinya tidak ada, menjadi ada. Ketika dikatakan hadisul ahad, ucapan Allah satu persatunya itu hadis, tidak menunjukkan, bukan bermakna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan dalam tanda kutip tambahan sifat yang baru yang belum dia bersifat sebelumnya. Enggak. Karena itu sudah terbantahkan dengan kalimat sebelumnya, qadimun nau, bahwa Allah taala memiliki sifat kalam. Dari dahulu tidak ada awal, tidak ada yang terperbaharui pada sifat kalam Allah. Namun yang hadis itu adalah terkait dengan muta'alliqnya, yakni firman Allah kepada Musa, firman Allah kepada Isa, firman Allah kepada Adam, firman Allah kepada Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, ini tidak Allah ucapkan bersamaan di waktu yang sama fi zamanil qadim, dari zaman dahulu, tidak.
Ya, melainkan semua Allah ucapkan, Allah berbicara kepada para nabinya kapan dia kehendaki sesuai dengan waktu yang dia inginkan, kapan dia inginkan. Jelas ya? Maka ini makna kalam ulama dan ini istilah ini ataupun ungkapan ini qadimun nau harisul ahad ini merupakan kesimpulan dari jama' ya bagaimana para ulama memadukan semua dalil-dalil yang ada dalam permasalahan. Baik. Kemudian selanjutnya bahwa Ahlus-Sunnah menyatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ya firman Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan kalam maka itu mencakup lafaz dan makna. Mencakup lafaz dan makna. Dari ini jelas. Jelas? Nah, ketika dikatakan kalam, kalam adalah lafzun mufid. Kan begitu. Kata Ibnu Hisham rahimahullah, al-kalam adalah lafzun mufid. Ya. Jadi kalam adalah suatu lafaz yang mufid, yang berfaedah. Ya kan begitu. Iya, yang berfaedah. Maka jelas dia kalam ini terdiri dari lafaz dan terdiri dari makna. Dan lafaz itu sendiri ayatnya kuna sautan, ya, mu'tamadan ala makharijil huruf. Bahwa lafaz itu adalah suara yang bersandar pada makharijil huruf, yakni berupa huruf-huruf hijaiyah. Nah, jadi harus ada lafaz, saut, harus ada suara. Maka dari definisi kalam jelas dan sudah kita sebutkan juga definisi kalam dari sisi bahasa sebelumnya bahwa maddah kaf lam dan min menunjukkan al-wuduh ya wal quwwah ya. Maka dari sisi bahasa saja demikian pula dari sisi istilah ya bahwa kalam itu termasuk di dalamnya kalamullah itu diitlakan untuk lafaz dan maknanya. Lafaz dan maknanya. Makanya ketika dikatakan Al-Quran kalamullah, yani lafaz dan maknanya dari Allah Ta'ala. Lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeda dengan hadis Nabi. Hadis Nabi SAW maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi SAW. Ya kan begitu. Kalau dikatakan hadis. Ya. Tapi kalau dikatakan Al-Quran, firman Allah, maka lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lafaz menunjukkan bahwa firman Allah Ta'ala itu dengan suara yang terdengar. Dengan suara yang terdengar. Baik. Dan ini menunjukkan bahwa kalamullah itu bukan kalamun nafsi. Bukan ucapan dalam diri. Kayak kalau kita sendirian terus kita melamun terus berbicara dalam hati. Itu namanya kalamun nafsi. Oh sebentar saya mau kerjakan ini. Dalam hati ngomong begitu. Itu namanya kalamun nafsi. Lah, secara bahasa kalamun nafsi enggak dikatakan kalam. Illa min babit taqid. Illa idha quyida. Kecuali kalau memang ditakid dikatakan ukallimu fi nafsi. Aku berbicara dalam hatiku. Itu berarti kan ada kait. Tapi ketika disebutkan kalam, takallam tu aku berbicara secara mutlak begitu, maka asalnya dengan suara. Ya, maka maknanya adalah dengan suara yang terdengar. Baik. Kemudian bahwa suara firman Allah Taala terdiri dari huruf wal kalimat. Ya, huruf wal kalimat terdiri dari huruf dan kalimat. Allah Taala berfirman qaf, ya nun, alif lam mim, alif lam ra. Ini semua huruf. Ya, menunjukkan bahwa firman Allah Ta'ala dengan huruf. Baik, ini semua terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Al-Qur'an sendiri sama juga. Ya, semua mazhab, semua apa keyakinan Ahlus Sunnah yang kita sudah sebutkan tadi terkait dengan kalamullah, semua juga berlaku pada apa Al-Qur'an. Maka satu tambahan lagi terkait dengan kalamullah ya, bahwa kalamullah kalau begitu ia adalah sifat Allah laisa bimakhluk. Ya. Jelas ya, dia bukan makhluk. Karena dia bukan makhluk, karena sifat kalam Allah bukan makhluk, yakni ia merupakan sifat Allah, maka tidak akan mungkin ia berbaur, bercampur, merasuk, menitis ke dalam makhluk, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin ada kalamullah yang merupakan sifat Allah keluar dari pohon, nggak mungkin. Jelas sampai sini ya? Nggak mungkin. Tidak mungkin ada firman Allah Subhanahu wa taala, suara apa namanya? Firman Allah Subhanahu wa taala, naam, kemudian berbaur dengan al-makhluk seperti misalnya udara dan semacamnya enggak, ya. Tidak seperti ucapan apa? Ya, sebagian orang yang akan disebut sebagian mazhab yang akan disebutkan nanti. Tapi karena dia adalah sifat Allah, maka sama seperti zatnya Allah. Al-kalam fi sifat, kal-kalam fi zat. Maka sebagaimana zatnya Allah tidak mungkin berbaur, menitis, ya, apa dan semacamnya ya, bersentuhan dalam tanda kutip gitu ya, berbaur dengan makhluk, maka demikian pula sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini poin-poin terkait dengan kalamullah kita simpulkan menurut mazhab Ahlus Sunnah. Yang pertama bahwa kalamullah itu
sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah taala. Karena ia sifat Allah, maka tidak mungkin makhluk. Baik, ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, bahwa kalamullah qadimun nau hadisul ahad. Qadimun nau hadisul ahad. Ini poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, bahwa kalamullah ta'ala, ya, na'am, kalamullah ta'ala biharfin wa sautin masmu. Biharfin wa sautin masmu. Bahwa kalamullah itu dengan huruf dan suara yang terdengar. Ya, ini 3 poin penting terkait dengan kalamullah yang menjadi akidah Ahlus Sunnah. Di sini dijabarkan 3, wa illa secara bahasa kebahasaan saja sudah jelas sebenarnya kata kalam itu, cuma dipaparkan karena adanya penyelisihan dalam 3 poin ini, masing-masing dari 3 poin ini. Baik. Sudah ya. Nah, 3 poin yang kita sebutkan terkait dengan kalamullah itu juga kita katakan pada Al-Quran. Karena Al-Quran bagian dari kalamullah. Kalau begitu kita katakan, ya, bahwa Al-Quran, atau kecuali tentunya poin yang kedua ya, kita katakan Al-Quran adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Karena sifat Allah Ta'ala, maka Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Karena itu tidak boleh seorang bersumpah dengan Al-Quran. Dikatakan demi Al-Quran. Boleh. Nah, kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran, ya, karena ia merupakan ahad, maka hadis. Dalam artian apa? Ayat Al-Quran tidak 30 juz ini atau 6 ribuan atau 5 ribuan ayat ini tidak turun di satu waktu yang bersamaan. Makanya ada namanya asbabun nuzul. Adanya asbabun nuzul. Jelas sampai sini ya. Taib, asbabun nuzul. Jadi tidak turun di waktu yang bersamaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam, akan disebutkan nanti dalam dalil-dalil Al-Sunnah ya. Apa? Wa idh ghadawta apa? Min ahlika tubawwi'ul mu'minina lil qital. Ya. Maka dikatakan wa idh ghadawta, ketika apa, sebelum pagi-pagi menjelang siang gitu ya, sebelum zuhur kamu pergi untuk mempersiapkan perang. Di sini dikatakan idh ghadawta, sebelum siang. Berarti bukan malam gitu. Dan ini Allah ucapkan setelah Nabi Muhammad SAW keluar. Kan begitu. Berarti setelah goda. Nah, apalagi misalnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mujadilah. Ya, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka. Nah, ini semua apa? Ayat ini turun nanti setelah datang si Mujadilah itu, perempuan yang datang melaporkan suaminya kepada Nabi SAW. Sebelum dia datang, Allah tidak berfirman dengan firman ini. Allah belum berfirman dengan firman ini. Maka ayat satu dengan ayat yang lain terjadi apa namanya? Terjadi Allah Taala mengucapkannya secara berurutan, ya, secara berurutan sesuai dengan kehendak Allah Taala. Dalam hal ini misalnya sebabun nuzul. Nah, jelas ya. Maka kita katakan Al-Qur'an dari sisi sifat qadim. Ya, ini Allah Ta'ala bersifat, bukan kita bicara Al-Quran ya, tapi sifat kalam Allah, sifat berbicara Allah terhadap Al-Quran, sifat berbicaranya Allah qadim. Tapi afrodnya dan diantara bentuk ahad nih, satu persatunya, diantaranya adalah ayat-ayat Quran ini. Ya, sifatnya hadis. Kemudian yang ketiga, bahwa Al-Quran itu apa, dengan huruf dan suara yang terdengar. Bahwa Al-Quran itu dengan huruf dan suara yang terdengar. Nah, jadi pengucapan Allah terhadap Al-Quran itu dengan huruf dan suara yang terdengar. Jelas ya? Wallahu alam bisawab. Ini poin atau akidah ahli sunnah terkait dengan masalah Al-Quran. Kemudian sebagai tambahan, atau nanti kita jelaskan. Ini 3 poin ya, sudah. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua adalah mazhabnya kaum Ittihadiyah. Kaum Hululiyah. Yang menyatakan bahwa Allah bersatu atau menitis ke dalam makhluknya. Ini jelas merupakan mazhab kufur ya. Ya, mazhab kufur. Mereka mengatakan semua ucapan manusia itu ucapannya Allah, hakikatan. Bukan majas, hakikatan. Semua ucapan manusia, yang baik maupun yang buruk, itu ucapannya Allah. Betul-betul ucapannya Allah, kata mereka. Semua yang kita dengar dari ucapan manusia, itu sebenarnya ucapannya Allah. Ya, Taib. Dan ini adalah apa yang diungkapkan oleh pemimpin mereka, Ibnu Arabi At-Tai, dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dia mengatakan, ala kullu qawlin fil wujudi kalamuhu sawaun alaina nisruhu au nasruhu au nazmuhu.
Semua ucapan yang kita dengarkan di alam dunia ini adalah kalamnya Allah. Baik yang nasar ya maupun yang nadham. Ya, dan ini merupakan mazhab apa? Ini merupakan mazhab tadi apa namanya? Yang menganut faham ittihadiyah dan hululiyah. Dan ini jelas merupakan kekufuran. Ini jelas merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian mazhab yang ketiga adalah mazhab Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mazhab Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan mazhab lain yang mengikuti pendapatnya seperti Rafidhah, Al-Ibadiyah dan Az-Zaidiyah. Nah, kata mereka, kata Jahmiyah dan Mu'tazilah ini, ya akidah mereka samalah. Sebagaimana mereka apa nafis sifat ya, mereka menafikan sifat-sifat Allah, ya termasuk dulu juga di dalamnya sifat kalam. Maka sebagaimana mereka menafikan sifat-sifat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, karena itu mereka mengatakan, oke, okay, kami tidak masalah, kata mereka. Orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah mengatakan, kamu mau mengatakan Al-Quran atau kalamullah itu lafaz dan makna, oke, okay, kami terima. Kamu mau mengatakan Al-Quran itu dengan huruf dan suara yang terdengar, ya kami setuju. Kenapa mereka setuju semuanya? Karena pada dasarnya mereka mengatakan kalamullah makhluk, ciptaan Allah Ta'ala. Al-Quran juga makhluk, ciptaan Allah. Karena Allah tidak punya sifat-sifat. Maka tidak ada iskal bagi mereka karena itu semua mereka arahkan kepada makhluk. Jelas sampai sini? Baik. Jadi mereka tidak mempermasalahkan ibarat dan seterusnya karena memang pada dasarnya menurut mereka kita tidak berbicara tentang Allah. Gitu. Jelas ya? Baik. Maka ini mazhabnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan Al-Quran, sifat kalam dan seterusnya ini merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pada udara dan semacamnya, ya. Kemudian Allah taala misalnya memperdengarkan suara itu kepada Jibril, ya, dan Allah pun dikatakan berbicara dengannya mimbabil majaz. Nah, Allah berbicara dengannya mimbabil majaz. Nah, gitu. Taib. Karena mereka pada dasarnya menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah kita sebutkan bahwa kata mereka semua idhafah kalam kepada Allah itu mimbab idhafatil makhluk ilal khaliq sama seperti baitullah, naqatullah ila akhirih. Dan telah berlalu jawaban terkait dengan idhafah ini. Ya, wallahu alam bisawab. Maka kata mereka Allah taala menciptakan Al-Qur'an kemudian menamakannya sebagai kalamnya mimbabil majaz saja. Mimbab apa? Al-majaz. Taib. Orang-orang Mu'tazilah sama seperti Jahmiyah mazhabnya sebenarnya secara umum sama ya. Walaupun sedikit dalam ibaratnya berbeda tapi secara umum sama, disamakan. Mereka mengatakan misalnya Mu'tazilah mengatakan bahwa uh, Allah Ta'ala menciptakan Al-Quran di dalam dirinya Jibril. Allah Ta'ala menciptakan Quran. Quran ya, bukan kalamullah secara umum. Kalamullah secara umum kata mereka dan Jahmiyah ya Allah cipta gitu. Allah cipta. Nah, Jahmiyah Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah Ta'ala menciptakan Quran fi nafsi Jibril dalam dirinya Jibril, baru kemudian Jibril mentakbir, ya, mentakbir dengan apa yang dia ketahui, ya. Taib. Maka ini mazhabnya siapa? Mazhabnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, dan ini jelas merupakan mazhab kufriyah juga, mazhab kekufuran karena konsekuensinya panjang gitu ya. Ya, konsekuensinya panjang. Bahwasanya ya kalau al-kalam fi sifat kal kalam fi ba'dil akhar, fi ba'dil sifat kal kalam fi ba'dil akhar kan begitu. Kalam terhadap suatu sifat sama seperti kalam terhadap sifat yang lain. Konsekuensinya kalau kamu mengatakan sifat Allah makhluk, berarti kamu juga menolak sifat-sifat Allah yang lain yang kamu tetapkan. Karena Al-Mu'tazilah menetapkan sedikit, berapa? Tujuh ya, tujuh atau delapan sifat Mu'tazilah tetapkan. Yang kata mereka secara akli ada gitu. Nah, sifat ini untuk Allah. Kita katakan dengan alasan yang sama, seharusnya kalian menolak sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat yang kalian tetapkan itu seharusnya kalian tolak. Dengan alasan yang sama, kalian menolak sifat kalam. Sebagaimana yang ma'ruf. Baik. Sudah ya? Wallahu alam bisawab. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan, yang mereka gunakan, orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang mereka gunakan untuk menyatakan Quran ataupun kalamullah makhluk, ataupun Al-Quran adalah makhluk,
Di antara dalil yang mereka gunakan firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 3, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Ya, kami menjadikan ia, apa ia di sini? Al-Qur'an. Inna ja'alnahu. Kami menjadikan ia Al-Qur'an. Kami jadikan sebagai apa? Qur'anan, bacaan ya, Arabian yang berbahasa Arab. Dan kata mereka al-ja'lu itu bermakna al-khalqu. Al-ja'lu pada ayat ini bermakna al-khalqu. Sama seperti firman Allah Ta'ala, wa ja'ala fiha zawjaini, apa ja'ala fiha zawjaini itsnain. Ja'ala fiha zawjaini itsnain, yani khalaqa fiha. Allah menciptakan padanya makhluk berpasang-pasangan. Ya, wa ja'ala fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Dan Allah Ta'ala menjadikan pada bumi itu makanan manusia dalam 4 hari, menciptakan, menyiapkan bumi pada 4 hari. Wa ja'ala yani wa khalaqa. Allah menciptakan. Wa ja'ala fiha aqwataha, yani khalaqa fiha aqwataha. Maka kata mereka ja'ala dalam Al-Qur'an bermakna khalaqa. Maka pada ayat ini juga sama. Ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, yani inna khalaqnahu. Kami menciptakan Quran sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Jelas ya? Ini dalil mereka orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, dan akan kita paparkan satu persatu nanti. Kita kumpulkan di belakang nanti sanggahannya, dicatat saja dulu dalil-dalilnya. Dan ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 3 ya. Dan ada sejumlah ayat yang semisal ini. Intinya mereka menafsirkan Allah ja'al al-Quran ya bermakna apa? Bermakna khalqah. Kemudian dalil mereka yang kedua, mereka mengatakan ini dalil yang apa namanya kembali ke awal lagi ya, masalah tasalsul dan semacamnya. Ya konsekuensinya kalau kamu menetapkan Allah Ta'ala memiliki sifat kalam, maka berarti Allah Ta'ala tahulluhul hawadis. Ya, dia kemasukan ya akan apa pada diri Allah terdapat sifat baru yang dia belum bersifat dengannya, dan itu menunjukkan konsekuensinya kalau begitu Allah tahulluhul hawadis. Kalau dia tahulluhul hawadis berarti dia juga hadis. Nah, ini kata mereka. Maka konsekuensi untuk menghindar dari kesimpulan bahwa Allah Ta'ala itu hadis, maka tidak boleh menetapkan sifat kalam. Ya, kembali kepada masalah tasalsul kemarin. Atau kalau dikatakan kalau Allah Ta'ala dikatakan memiliki sifat kalam, ya stalzim ta'addudul qudama. Berarti nanti yang bersifat qadim ada banyak selain Allah Ta'ala. Ya, ini masalah yang sudah disebutkan ya di awal-awal terkait dengan masalah sifat. Baik. Kemudian ini apa namanya? Dalilnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kemudian dalil yang lain Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Ya. Dalil yang lain dari Mu'tazilah dan Jahmiyah dalam menetapkan bahwa Allah Ta'ala bahwa Al-Quran adalah makhluk, Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu. Dan kata mereka Al-Quran masuk dalam kategori syai. Ya. Al-Quran masuk dalam kategori syai. Kalau begitu, masuk di dalamnya bahwa Al-Quran makhluk. Kemudian dalil mereka yang keempat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang mensifati menyandarkan Quran sebagai ucapan makhluk, seperti firman Allah Taala, innahu laqaulu rasulin karim. Ini dua ayat yang sama, apa dua ayat dengan lafaz yang sama, satunya berpulang kepada Jibril, satunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu laqaulu rasulin karim, bahwa Al-Qur'an adalah ucapan rasul yang mulia. Lihat katanya qaul dinisbatkan kepada rasul, baik dari kalangan malaikat yaitu Jibril ataupun pada diri Nabi Rasul dari kalangan manusia yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dinisbatkan kaul kepada Jibril atau kepada Muhammad, ya disandarkan kepada makhluk, ini menunjukkan apa? Al-Quran itu makhluk, kata mereka. Ini sejumlah dalil yang digunakan oleh orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Iya. Kemudian mazhab yang keempat ada mazhab apa? Al-Karramiyah. Dan ini mazhabnya Muhammad bin Karam, apa atba'nya ya, apa dinisbatkan Karramiyah kepada Muhammad bin Karam. Baik, mazhab Karramiyah ini sedikit lebih mending ya, sedikit lebih mending ya.
Mereka mengatakan bahwa Al-Quran, ya mereka sepakat dengan Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah dengan huruf, suara, gitu ya, makna, lafaz, ya. Nah, yang terkait dengan apa? Terkait dengan kudrah Allah. Taib sejauh ini sama seperti akidah Ahlus Sunnah, bahwa Al-Quran termasuk di dalamnya kalamullah, termasuk dalamnya Quran, terdiri dari huruf, suara, lafaz gitu ya. Ada juga makna dan yang mana semua ini Allah ucapkan terkait dengan kudrah dan kehendak Allah. Yang mana sifat kalam terkait dengan kudrah dan kehendak Allah, yakni dari sudut pandang ahadnya. Satu persatunya terkait dengan kudrah. Jelas sampai sini terkait dengan masyiah. Baik, hanya saja yang membedakan mazhab dengan ahlus sunnah, mereka mengatakan bahwa sifat kalam itu hadis bagi Allah. Kalau ahlus sunnah mengatakan sifat kalam itu qadim, secara nau, dari dahulu tidak ada awalnya. Kalau Karramiyah mengatakan kalamullah itu hadisun nau, bukan cuman ahadnya yang hadis, tapi juga naunya yang hadis. Kenapa? Karena tadi sama, yastalzim ta'addud al-qudama. Karena itulah mereka mengatakan kita harus menetapkan di awal kali Allah Ta'ala tidak berbicara. Nanti setelah itu baru dia berbicara. Karena kalau dari awal berbicara, ya nanti yastalzim ta'addud al-qudama. Kita tidak bisa menetapkan maha awalnya Allah. Ini sudah berlalu semua ya, dibahas di masalah tasalsul. Ya. Karena mereka ingin menjadikan Allah sebagai zat yang maha sendiri satu-satunya untuk awal kali, maka mereka menetapkan adanya fatrah, adanya vakum, ya, di mana Allah tidak atau belum memiliki sifat kalam atau tidak berbicara dulu sebelumnya, baru setelah itu berubah kemudian menjadi berbicara. Yang penting ada space saja di awal-awal dulu sana, Allah Taala tidak berbicara supaya Allah sendiri dan tidak ada yang lain. Ini sudah berlalu ya. Taib, dan ini mazhabnya Al-Karramiyah. Ini mazhab yang batil tentu saja, sudah berlalu sanggahannya. Ya. Taib. Dan ini qaul Allah bila ilm. Dari mana kamu ini? Kan murni tahakkum namanya. Murni klaim semata-mata, ya. Klaim sepihak gitu. Apa dalilnya? Dari mana kamu pernah tahu ya bahwa Allah dulu tidak berbicara kemudian berbicara? Kan akan muncul pertanyaan berikutnya. Kalau memang dulu tidak berbicara, kapan mulai berbicaranya? Kapan mulainya? Kamu bisa tetapkan nggak? Kalau dia bilang ditetapkan ini, ya misalnya dijawab, ngotot dia jawab, oh dulu dari awal tidak, kemudian ketika pas terjadi ini misalnya disebutkan misalnya Allah berbicara, Allah baru mulai berbicara. Maka kita katakan, kenapa tidak sebelumnya? Apa dalil untuk menghalangi ya tidak sebelumnya? Kalau kamu katakan Allah mulai berbicara ketika ini, kenapa nggak sebelum itu? Nah, gitu. Apa dalilnya bukan sebelum itu? Kenapa? Karena kalau di satu waktu Allah mungkin berbicara, maka di waktu yang lain juga sama. Harus butuh dalil yang membedakan. Baik. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian mazhab yang kelima, mazhab kullabiyah. Ini mazhab kullabiyah sebagian membedakan dengan Asy'ariyah, ya, tapi sebenarnya sama aja ya. Mazhab kullabiyah dan Asy'ariyah sama. Yang membedakan mereka cuman ibarat saja, ibarat. Nah, jadi uh, Kullabiyah ini pengikut Abdullah bin Said bin Kullab, dan Kullabiyah ini min syuyukh Muhammad bin Said bin Kullab ini min syuyukhnya Abil Hasan al-Asy'ari. Min syuyukhnya Abil Hasan al-Asy'ari. Nah, makanya mutaqaddimul Asy'ariyah itu mazhabnya sama seperti Ibn Kullab. Ya, sama seperti mazhabnya Ibn Kullab. Dan itu lebih mending dibandingkan mazhabnya Asy'ariyah mutaakhirin. Baik. Kata Kullabi dan Asy'ariyah, Allah kami yakin Allah Taala memiliki sifat berbicara. Kami yakin Allah Taala memiliki sifat berbicara. Kami percaya. Dan kalamullah bukan makhluk. Gitu. Kalamullah bukan makhluk. Tapi kalamullah itu sifatnya maknan qaimun fin nafs. Maknan qaimun bin nafs. Tapi kalam yang kami maksud di sini adalah suatu makna yang ada pada dirinya Allah. Tidak Allah ucapkan dengan suara. Namanya istilahnya mereka kalamun nafsi. Ucapan dalam hati. Kan begini. Ketika siapapun manusia, sebelum dia berbicara, pasti apa yang mau dia ungkapkan sudah muncul duluan dalam hatinya sebelumnya, ya kan? Kan tidak mungkin hanya orang mabuk, ya, orang mabuk, orang ngigau ketika tidur yang berbicara tanpa muncul maknanya dulu di hatinya. Kan begitu. Selama orang itu sadar, hatta anak kecil sekalipun mau ngomong ke bapaknya, pasti dalam hatinya sudah muncul apa yang mau saya omongkan. Itu namanya makna.
Itu namanya makna dari kalam. Dan sudah berlalu kemarin pembahasan di pertemuan-pertemuan pertama terkait dengan masalah Quran. Kita sudah sebutkan masalah apa? Musammal kalam itu apa? Ya kan? Apakah musammal kalam itu lafzi atau makna kepada al-lafaz saja atau kepada makna saja atau kepada lafaz dan makna ma'an. Dan ini mazhab ahli sunnah. Baik. Nah, mazhabnya Asy'ariyah kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa kalam indahum menurut mereka adalah al-makna. Makna kalam secara hakikatan adalah yang maknawi. Adapun menafsirkan kalam dengan lafzi itu adalah apa? Majas. Ya kan sudah berlalu kemarin di musammal kalam. Maka Kullabi dan juga Asy'ariyah mengatakan bahwa ya Allah punya sifat kalam. Ya kalamullah bukan makhluk, betul. Tapi kalamullah itu nggak ada yang pernah dengar. Nggak ada. Bahkan Jibril tidak pernah dengar. Itu hanyalah kalam yang kami maksud di sini adalah makna yang ada pada dirinya Allah. Ini lagi-lagi untuk menghindar dari apa tasalsul tadi itu. Ya, mereka juga sepakat. Makanya kita lihat dalil-dalil mereka semua berpulang kepada Jahmi dan Mu'tazilah. Tinggal mereka modif sedikit aja. Bagaimana caranya kita menetapkan Allah Ta'ala memiliki sifat kalam dari dahulu tidak ada awalnya. Tapi sisi lain tidak boleh kita menetapkan ada makhluk yang bersama dengan Allah di awal. Kata Jahmiyah Kullabiyah, ya sudah tetapkan saja kalamullah, tapi tidak ada suara. Selesai masalah. Gabungan. Mereka menyangka, berpikir dengannya, menggabungkan antara mazhab ulama ahlus sunnah dengan mazhabnya Jahmiyah atau Mu'tazilah. Mereka berpikir, mereka mentaufik, menjama antara dua mazhab ini. Ya, dan tidak sama sekali. Baik, jelas ya. Jadi kata mereka, ya kalamullah ya yang dalam dirinya Allah. Nggak ada suara, nggak ada huruf, nggak ada. Kalau begitu apa yang terdengar oleh makhluk? Apa yang didengarkan oleh Jibril? Apa yang didengarkan oleh Jibril? Apa yang didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dibawa turun oleh Jibril? Nah, kata mereka semua itu bukan kalamullah hakikatan. Namun dikatakan kalamullah mimbab majas. Ya, mimbab apa? Al-majas saja. Kiasan saja, metafor. Nah, terus dari mana Jibril itu membawa kepada Nabi Muhammad SAW? Ya. Jibril mengatakan ini firmannya Allah. Dari mana Jibril ambil kalau begitu? Kalau suara kalau kalamullah suara, tidak ada suara, nggak kedengaran dalam dirinya Allah sendiri. Nah, mereka mengatakan, ya ada sebagian mengatakan bahwasanya ini ada makhraj dari mazhab mereka ya. Ini tidak terlalu urgen sebenarnya karena ini hanya solusi dari mereka. Mereka mengatakan ada yang mengatakan bahwa Allah fahamahu Jibril. Allah makna yang ada dalam dirinya Allah ini kemudian dibuat Jibril paham. Langsung Allah pahamkan dia gitu saja. Nah, nanti Jibril mentakbir. Ya, mentakbir dengan apa? Mentakbir dengan bahasa dia sendiri. Ini kalau yang dikatakan ibarat atau kemudian Jibril menggunakan bahasa dan huruf yang sama yang ada dalam dirinya Allah tadi yang Allah buat paham Jibril. Ini kalau dikatakan hikayat. Namanya hikayat. Kalau takbir kan ditakbir. Ya, kalau hikayat dengan lafaz yang sama, persis sama. Kalau takbir itu saya bilang sama si fulan, kamu ya misalnya saya bilang sama anggota saya, kamu pecat dia. Terserah kamu mau apa yang jelas pecat dia. Ah, nanti dia bahasakan sendiri, takbir sendiri. Pokoknya mau saya, dia dipecat. Nanti dia takbir dengan bahasa dia sendiri, pemilihan kata dia sendiri. Itu namanya takbir. Kalau hikayat, dia menggunakan lafaz dan huruf saya. Ya apa persis dengan yang saya ucapkan. Itu hikayat. Jelas ya. Jadi kata mereka apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ya, itu bukan suara Allah Taala yang didengarkan, tapi Allah buat paham Jibril dan Jibril mentakbirnya atau menghikayatkan. Ini adalah dua kaul ya. Tapi tidak signifikan, tidak apa ini hanya khilaf lafzi. Terserah mau kamu bilang takbir, mau kamu bilang hikayat, tidak ada bedanya. Sama saja hukumnya ini melanggar. Jelas ya. Dan sebagian ada yang mengatakan enggak, Allah tidak memahamkan Jibril, melainkan Jibril pergi ambil di Lauhul Mahfuz, dia lihat huruf-hurufnya, nah itu yang diucapkan oleh Jibril. Itu diucapkan oleh Jibril karena itu huruf-huruf dari Allah Taala. Karena kan begini, Al-Quran dalam Lauhul Mahfuz kan Allah tidak berfirman dengannya, melainkan dia ditulis. Makanya kan Al-Quran, ada Al-Quran yang maktub dan ada Al-Quran yang malfuz. Al-Quran yang diucapkan, itulah yang Jibril bawa turun kepada Nabi Muhammad SAW, langsung dari Allah Ta'ala. Sementara Al-Quran yang cuma tertulis tapi tidak diucap, itu yang terdapat dalam Lauhul Mahfuz. Terdapat dalam Lauhul Mahfuz.
Kan begitu ditulis, innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun. Nah, sebagian mengatakan Jibril ngambil lafaz dan maknanya itu dari Lahul Mahfuz. Kemudian dibawa turun. Berarti di sini Jibril hanya menghikayatkan karena sudah ada lafaz. Sudah ada lafaznya dalam Lahul Mahfuz, dia tinggal kutip ulang persis sebagaimana yang terdapat dalam Lahul Mahfuz. Tapi intinya itu bukan suara Allah Ta'ala, itu suaranya Jibril. Maksudnya ya, jadi itu apa afwan itu tidak bisa dikatakan kalamullah tapi kalamnya Jibril. Baik, karena dia yang ya berbicara dengan yang pertama kali. Karena al-kalam man nusiba ilaihi apa al-mutakallim man nusiba ilaihi al-kalam. Bahwa pembicara itu kepada siapa yang disandarkan padanya ucapan seperti yang akan diterangkan nanti. Baik, wallahu alam bisawab. Jelas ya, kita katakan tidak penting itu. Ini juga termasuk khilaf lafzi ya, tidak ada dampak signifikan. Kamu mau katakan Allah pahamkan Jibril alaihissalam atau kamu katakan Jibril ambil di Lauhul Mahfuz, sama saja tidak signifikan. Tetap ini merupakan mazhab yang batil. Jelas ya, merupakan mazhab yang batil. Ini secara umum persamaan antara mazhab Kullabiyah dengan mazhab Asy'ariyah. Mazhab Kullabiyah dan mazhab Asy'ariyah sama-sama mereka mengatakan kalamun nafsi. Kalamun nafsi. Baik. Perbedaannya hanya dari takbir saja. Kalau Kullabiyah mengatakan hikayat dari kalamullah, kalau Asy'ariyah mengatakan ibarah dari kalamullah, ya, ibarat dari kalamullah. Ya, jelas ya. Jadi Kullabiyah mengatakan hikayat, Asy'ariyah mengatakan ibarah. Itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang lain, ini juga tidak terlalu signifikan sebenarnya. Perbedaan lain antara Kullabiyah dan Asy'ariyah. Kalau Kullabiyah mereka mengatakan bahwa makna yang qaim bidzatillah binafsihi itu ada empat. Ya. Kalam yang katanya kalam nafsi dalam dirinya Allah itu ya berbicara dalam hati dalam diri sendiri gitu ya. Kalamun nafsi itu ada empat makna kata Kullabiyah. Ada amar, nahi, khabar dan istifham. Perintah, larangan, khabar dan istifham. Pengabaran dan pertanyaan. Ini empat makna mereka. Jelas ya. Sementara Asy'ariyah ya, sementara Asy'ariyah mazhab mereka eh, tidak menyatakan hal tersebut. Mereka mengatakan tidak ada empat makna, satu makna toh. Ya, satu makna toh. Nah, kalam Allah kata Asy'ariyah itu cuma satu makna. Ya, tidak ada empat makna kayak Kulabiyah. Tidak kata Asy'ariyah kalamullah la yata'addad tidak berbilang, la yataba'ab tidak terbagi-bagi satu dengan yang lain, ya. Tidak berkurang, tidak bertambah gitu. Jelas ya? Adapun apa yang dikatakan oleh Kullabiyah bahwa ma'ani kalamullah ada empat amar nahi apa khabar yang istifham kata Asy'ariyah ini sifat idhofiyah saja. Ini sifat idhofiyah apa yang sifat nisbi untuk satu hal yang sama. Iya. Maksudnya kayak gini. Saya misalnya ya, saya adalah bapak. Saya adalah anak. Saya adalah saudara. Saya adalah paman, saya adalah keponakan, kan begitu. Sayanya satu, tapi saya disifati dengan sifat dari beberapa berbagai sudut pandang, tapi sayanya satu. Sayanya saya tetap saya gitu. Bukan saya sebagai bapak beda dengan saya sebagai anak. Ya kan begitu. Saya sebagai bapak kalau dipandang anak saya. Ya, saya punya anak, saya bapak. Saya dikatakan anak kalau dipandang dari arah bapak kan begitu. Nah, kata syairah mengatakan kalamullah, kalamun nafsi pada Allah itu satu, tidak empat, tidak seperti kata kullabiyah. Adapun dikatakan amar, nahi, istifham dan khabar itu dari sudut pandang tadi. Itu saja. Amar ya. Naam. Dari sudut pandang itu dikatakan amar, dari sudut pandang ini dikatakan nahi, tapi sifat kalamnya satu. Ini perbedaan antara Kullabiyah dengan Asy'ariyah dan ini juga tidak terlalu signifikan sebenarnya ya. Ya, walaupun ada mungkin sedikit khilaf ya tapi perbedaan dalam sebagian keadaan gitu ada asarnya tapi tidak terlalu signifikan kalau kita pandang dari sudut pandang akidah karena intinya sama saja ya menafikan sifat suara dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala alam bisawab. Iya. Jadi ini ya secara umum mazhabnya sama kecuali dalam dua hal tadi. Karena itulah mereka mengatakan apa yang terdengar ya apa yang terdengar itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalamullah itu dalam dirinya Allah taala saja. Adapun namanya ya tergantung takbirnya. Kalau ditakbir dengan Al-Qur'an dengan bahasa Arab namanya Quran.
Kalau ditakbir dengan Suryania misalnya, maka dikatakan apa? Injil misalnya. Nah, dinamakan apa? Kalau ditakbir dengan bahasa Suryania, maka dia Injil. Kalau ditakbir dengan bahasa Ibrania, dikatakan Taurat. Tapi intinya makna qaim binafsihi. Itu mazhab apa? Mazhabnya Kullabi dan mazhabnya Asy'ariyah. Wallahu taala alam bisawab. Baik, saya kira cukup. Nanti kita sebutkan dalilnya Asy'ariyah ya. Nah, باذنillah taala. نكتفي بهذا القدر والعلم عند الله. نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله.